Proses terjadinya El Nino. El Nino merupakan suatu fenomena perubahan iklim yang secara global yang diakibatkan karena memanasnya suhu di permukaan air Laut Pasifik bagian timur. Proses terjadinya El Nino melalui beberapa tahap. Yang pertama, perairan Pasifik bagian tengah dan timur mengalami pemanasan suhu. Awal proses terjadinya El Nino adalah karena adanya peningkatan suhu yang berada di perairan Pasifik bagian timur dan tengah. Dan hal ini akan meningkatkan suhu kelembapan pada atmosfer yang berada di atas perairan tersebut. Yang kedua, pembentukan awan. Setelah terjadinya pemanasan suhu yang berada di atas perairan Pasifik bagian tengah dan timur, serta menimbulkan kelembapan di atmosfer yang ada di atasnya, maka peristiwa tersebut mendorong terjadinya pembentukan awan dan akan mengakibatkan curah hujan yang berada di kawasan tersebut. Yang ketiga, terhambatnya pertumbuhan awan. Setelah proses pembentukan awan yang dijelaskan di atas, maka bagian yang berada di bagian barat Samudra Pasifik akan mengalami tekanan udara yang meningkat. Hal ini akan menyebabkan terhambatnya pembentukan awan di atas lautan bagian timur Indonesia. Hal ini mengakibatkan beberapa wilayah di Indonesia mengalami penurunan curah hujan yang dikatakan jauh dari normal. Yang kedua, proses terjadinya La Nina. La Nina merupakan suatu kondisi di mana suhu permukaan air di kawasan timur ekuador atau di Laut Pasifik mengalami penurunan. Terjadinya La Nina ini juga melewati beberapa proses atau tahapan. Yang pertama, angin di Samudra Pasifik menguat. La Nina dikatakan sebagai proses penurunan suhu di permukaan perairan Samudra Pasifik barat bagian timur. Pada saat yang demikian ini, ada angin pasat timur yang bertiup dan menguat di sepanjang Samudra Pasifik. Yang kedua, massa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena adanya angin kencang yang bertiup di sepanjang Samudra Pasifik, maka massa air hangat yang terbawa ke arah Pasifik Barat akan lebih banyak. Yang ketiga, terjadinya upwelling. Karena adanya massa air hangat yang terbawa ke Pasifik Barat berjumlah lebih banyak, maka hal ini mengakibatkan massa air dingin di Pasifik Timur bergerak ke atas, kemudian menggantikan massa air hangat yang berpihak atau berpindah ke Pasifik Barat tersebut. Dampak El Nino bagi perairan di Indonesia. Stok ikan di laut melimpah. Dikarenakan ada proses pendinginan di lautan Indonesia, maka proses penumbuhan Chlorophylla akan meningkat, terutama di Sumatera dan selatan Jawa. Panen garam melimpah. Dengan proses kekeringan, tambak garam memiliki kesempatan untuk melakukan panen garam yang berlimpah dan berkualitas. Dampak La Nina bagi perairan Indonesia. Tangkapan nelayan berkurang. Berkurangnya hasil tangkapan ini dikarenakan kurangnya kandungan Chlorophylla yang merupakan makanan bagi ikan di lautan, dan produksi garam berkurang.